Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini saya kembali menyapa pemirsa di mana saja. Pagi hari ini saya akan menyampaikan membahas satu ayat di dalam Quran surat Fatir ya, surat Fatir itu surat ke-35 ayat 10. Di situ Allah menyebutkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal 'amalus shalih yarfa'uhu. Walladzina yamkuruna sayyi'ati lahum 'adzabun syadid. Wa makru ulaika huwa yabur. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya naik perkataan yang baik, dan amal yang soleh dinaikkannya. Dan orang yang merencanakan kejahatan, bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Pemirsa, apa yang dimaksud al-izzah? Seluruh kekuatan dan kemuliaan al-izzah itu adalah milik Allah. Karena dia adalah al-aziz, yang maha perkasa, yang maha mulia. Namun ada ayat lain dalam Al-Quran yang menyatakan kemuliaan itu hanya bagi Allah, bagi Rasulnya, dan bagi orang mukmin. Tetapi orang munafik itu tiada mengetahui. Sepintas kedua ayat ini tampak berlawanan. Tetapi sebenarnya kalau kita pahami secara mendalam, keduanya tidak bertentangan. Sebab perbedaannya hanya terdapat pada makna lahiriah. Jadi ayat itu berarti jika Anda mengharapkan kemuliaan, yaitu dengan cara menaati Allah Subhanahu wa ta'ala dan bersandar pada kemuliaannya, maka Anda adalah mulia. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, maka kita harus bersandar kepada kemuliaannya. Dengan cara apa? Kalau kita mengharapkan kemuliaan Allah, maka dengan cara menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, maka bagi Allah kemuliaan itu semuanya, itu berarti kalau Anda menginginkan kemuliaan tanpa menaati Allah, maka Anda hina dan rendah. Jika Anda mengendaki kemuliaan tanpa menaati Allah, tanpa istiqomah menjalankan perintahnya, dan tanpa bersandar kepada kemuliaannya, maka Anda adalah orang yang hina. Ini pengertian dari ayat yang kita baca tadi itu. Diriwayatkan pada Sayyidina Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, setelah diangkat menjadi penguasa di Mesir, di sebuah jalan dia bertemu dengan Siti Zulaikha, ya, yang telah kehilangan segalanya, termasuk suaminya yang telah meninggal. Kemudian Siti Zulaikha itu berkata kepada Sayyidina Yusuf alaihissalam, Maha suci Allah yang telah membuat raja menjadi budak karena kemaksiatan, dan membuat budak menjadi raja karena ketaatan. Kata Zulaikha, sungguh ketamaan dan syahwat dapat membuat raja menjadi budak, dan itu adalah balasan bagi para perusak. Kesabaran dan ketakwaan dapat membuat budak menjadi raja. Mendengar ucapan itu, Sayyidina Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran yang artinya gini, orang yang bertakwa dan yang bersabar, maka sesungguhnya Allah
tidak menyia-nyiakan balasan bagi orang yang berbuat kebajikan. Pemirsa yang berbahagia, jadi kita sering mendengar, bahkan kita sering membaca tentang manusia yang mencapai puncak kemuliaan. Namun karena ia membangun kemuliaan itu dengan maksiat, dia membangun kemuliaan itu dengan kedoliman, dia membangun kemuliaan itu dengan menipu dan mendolimi rakyat, maka Allah menjadikan manusia yang semacam itu adalah manusia yang paling rendah, manusia yang paling hina. Sebagaimana Nabi Yusuf berkata, itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Surat Yusuf itu, ayat 23. Qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihud dhalimun. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sesungguhnya orang zalim tidak akan beruntung. Pemirsa, karena keteguhan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya dimuliakan oleh Allah menjadi penguasa Mesir. Maka kita bisa perhatikan dalam kisahnya dan kita ambil pelajaran. Maka apa yang kita bisa ambil dari kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa kemuliaan itu adalah karena ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya, kedoliman, kemaksiatan, kerusakan yang terjadi itu karena kemaksiatan, karena kedoliman yang dilakukan oleh manusia, dan itulah yang membuat Allah membuat orang yang berbuat dolim itu, membuat orang yang berbuat maksiat itu, membuat orang yang menipu rakyat itu, Allah akan menghinakan. Kata orang Jawa, Gusti Allah gak salah. Dan itu hari-hari ini sudah mulai ditunjukkan, ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaannya, adakah di muka bumi ini orang yang dimuliakan Allah seperti Rasulullah Muhammad SAW, seperti para nabi? Ada. Semua manusia itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kemudian dia memuliakan Allah dan Rasul-Nya. Kalau dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita bisa lihat contoh yang luar biasa. Bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Musa alaihissalam. Sebaliknya Allah menghinakan Fir'aun. Bahkan menenggelamkannya di dalam laut. Jadi Allah menganugerahkan kekuatan kepada Sayyidina Musa alaihissalam dengan memberikan tongkat dan melemahkan Fir'aun. Dan kisah ini diabadikan oleh Allah di dalam Quran surat Yunus, ya, ayatnya ayat 90, 91. Yang artinya gini, dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu diikuti Fir'aun dan tentaranya. Karena hendak menganiaya, menindas, hingga bila Fir'aun hampir tenggelam. Berkatalah dia, maksudnya dia di Fir'aun, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai Bani Israel, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah sekarang baru kamu percaya? Padahal kamu telah durhaka sejak dulu, dan kamu termasuk orang yang berbuat kerusakan. Jadi ketika sudah hampir tenggelam, itu pada saat ketika dia sudah hampir tenggelam, diabadikan, dia mengakui Allah. Tapi dijawab, apakah sekarang baru kamu percaya, padahal kamu telah durhaka sejak dulu, dan kamu termasuk orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam Quran surat Al-Hajj itu, surat ke-22, ayatnya ayat 18. Wa may yuhinillahu famalahu mim mukrim. Dan barang siapa dihinakan Allah, maka tidak seorang pun dapat memuliakannya. Demikian juga Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam, ketika hendak dibakar kaumnya, maka dia diselamatkan oleh Allah.
Kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, janganlah, hai api, jadilah dingin. Dan keselamatan bagi Ibrahim. Itulah contoh kemuliaan, kekuatan yang sebenarnya. Kemuliaan dan kekuatan Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Dan kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang dapat mendorong kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepadanya. Karena kemuliaan itu karena ketaatan kepada Allah. Kemuliaan itu karena ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kehinaan itu karena maksiat. Kehinaan itu karena kedzaliman. Sekarang mari kita lihat contoh bagaimana Sayyidina Abu Bakar, para sahabat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dikenal sebagai sahabat Rasulullah yang sangat tawadu. Kebajikan apakah yang dilakukan sehingga kemudian sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, Khulafaur Rasyidin, khalifah pertama dari Khulafaur Rasyidin, sehingga beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Diriwayatkan bahwa ia punya banyak tetangga yang miskin. Termasuk diantaranya satu keluarga yang tinggal jauh dari rumahnya. Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq ini kerap mendatangi rumah keluarga itu, kemudian dia memerahkan susu untuk mereka dari beberapa domba milik mereka. Ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah, semua orang di keluarga itu merasa sedih. Kenapa? Sebab menurut mereka, setelah menduduki jabatan yang sangat tinggi itu, Abu Bakar As-Siddiq tentu tidak akan lagi memerahkan susu mereka. Namun pada hari Abu Bakar As-Siddiq diserai amanah sebagai pemimpin, sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, seseorang mengetuk rumah keluarga itu. Kemudian si ibu itu berkata kepada putri kecilnya, "Nak, kok ada orang mengetuk pintu? Bukalah pintunya." Seperti ada tamu. Dan setelah dibuka, kemudian si anaknya berkata, "Bu, yang hadir, yang datang adalah orang yang biasa memerah susu untuk kita. Dia ada di depan pintu. Hari ini ia datang untuk memerah susu." Coba Anda perhatikan betapa tawaduknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak ada sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Seperti apa? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sekarang kita bisa lihat lagi bagaimana dengan Sayyidina Umar Ibn Khattab. Beliau adalah seorang khalifah yang sangat adil, yang peduli pada rakyatnya. Turun dari punggung ontanya. Setiap berpapasan dengan seorang ibu yang namanya Khawlah. Untuk apa? Menghormatinya. Bahkan ia tidak keberatan mendengar nasihat dari Bunda Khawlah. Ini kemudian membuat salah seorang sahabat yang menyertainya berkata, "Wahai Umar, engkau adalah Amirul Mukminin. Bagaimana mungkin kau mau mendengarkan nasihat wanita ini?" Kemudian Sayyidina Umar menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak mendengarkannya? Sedang Allah saja mendengarkan perkataannya dari langit ketujuh." Sayyidina Umar memang seorang pemimpin. Tetapi kedudukannya itu makin membuatnya tawadu. Makin membuatnya rendah hati. Dan Allah pun menganugerahi kemuliaan. Allah pun menganugerahi kekuatan. Yang bahkan setan pun takut bila berpapasan dengan Sayyidina Umar. Seperti itulah kemuliaan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemuliaan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nama mereka senantiasa harum, senantiasa semerbak. Semua orang ingin mendengarkannya. Semua orang ingin menimba. Semua orang ingin belajar dari kisah keduanya. Dan semua orang memohon
agar Allah menganugerahi mereka kemuliaan seperti yang dianugerahkan kepada kedua sahabat yang mulia ini. Pemirsa, Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan hukum di dunia ini berupa hubungan yang bersifat langsung, yang bersifat alaqah tardiyah. Artinya gini, setiap kali Anda meningkatkan ketaatan kepada Allah, maka Allah pasti akan menambah kemuliaan dan kekuatan Anda. Saya ulangi. Jadi Allah menetapkan hukum di dunia itu ada hubungan yang bersifat langsung. Alaqah tardiyah tadi. Jadi setiap kali kita meningkatkan ketakwaan kita, ketaatan kita kepada Allah, maka setiap kali itulah kemudian Allah pasti akan menambah kemuliaan dan kekuatan Anda. Berbuatlah sesuka dan semau Anda, tetapi ingat jika Anda tidak mengikuti perintah Allah, tentu Dia akan membuat Anda menjadi manusia hina. Maka kesimpulannya apa dari ayat tadi itu? Lestarikan ketaatan dan hindari kemaksiatan, maka engkau akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, ada banyak tokoh mulia di dalam sejarah Islam. Mereka istiqomah menyebarkan ilmu dan kebaikan kepada manusia. Termasuk di antara mereka adalah para sahabat besar sebagaimana yang saya ceritakan tadi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan para imam besar seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Nama mereka senantiasa menghiasi setiap lesan. Majelis-majelis ilmu selalu menuturkan kisah mereka dengan penuh penghormatan. Meski mereka telah tiada, meski mereka telah wafat, nama mereka tetap abadi. Kenapa? Karena kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, agungkanlah Allah dan ikuti segala perintahnya. Maka Allah pasti akan mengharumkan, akan mengabadikan nama kita. Sebaliknya, ketika kita melakukan kemaksiatan, ketika kita melakukan kedoliman, dan kedoliman itu terus-menerus dilakukan, apalagi kepada rakyat, maka tunggulah Allah akan menenggelamkannya. Allah akan menghinakannya. Dan itulah dilakukan oleh Allah kepada Fir'aun. Pemirsa yang berbahagia, saya tidak ingin memperpanjang pembahasan masalah ini. Namun yang jelas, setiap makhluk di dunia ini pasti senang akan wujudnya. Senang akan keselamatan wujudnya. Senang akan kesempurnaan wujudnya. Senang akan keberlangsungan wujudnya. Sebagai manusia yang wujud, tentu saja kita ingin jadi lebih kuat. Pasti. Kita ingin jadi lebih mulia. Kita ingin dihormati, disegani, terhindar dari segala petaka. Maka untuk merealisasikan keinginan itu, Allah tadi memberikan nasihat yang luar biasa. Apa tadi itu? Maka kita harus menaati Allah yang Maha Kuasa. Maka satu-satunya sebab yang dapat membuat Anda, satu-satunya sebab yang dapat membuat kita menjadi manusia paling hina adalah bermaksiat kepada Allah. Saya ulangi, satu-satunya sebab yang dapat membuat Anda, yang dapat membuat kita manusia paling hina adalah karena bermaksiat kepada Allah. Maka taatilah Allah, maka Dia akan memberikan semua anugerah. Allah akan memberikan semua kemuliaan. Maka pemirsa yang berbahagia, maka orang yang pandai menjaga kesuciannya, istiqomah di dalam zuhudnya, taat kepada Allah dan Rasulnya, maka layak disebut aziz, orang yang mulia, orang yang kuat, dan Allah kasih itu, Allah jamin itu. Sebaliknya orang yang tamak terhadap apa yang ada pada makhluk, termasuk harta, jabatan, kemudian memandang orang lain dengan iri dan dengki,
maka mereka itu adalah orang yang hina. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita senantiasa menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga ketaatan kita pada Rasulnya. Karena Allah tadi memberikan jaminan, Allah Azza wa Jalla tadi telah menunjukkan kepada kita siapa di antara hamba-hambanya yang digelari Al-Aziz, di antara hamba-hambanya yang layak mendapatkan kemuliaan. Maka orang yang menginginkan al-izzah, orang yang menginginkan kemuliaan, kekuatan dari selain Allah, pasti tidak akan pernah mendapatkannya. Ale-ale, ia akan tenggelam di dalam lumpur kehinaan. Maka kalau manusia menjadikan Allah sebagai penolong, sebagai pelindung, maka ia akan bahagia, maka ia akan beruntung. Demikian satu ayat ini di pagi hari yang cerah ini, mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.